sebelum hari kiamat terjadi itu ada fitnah-fitnah. Fitnah itu umpama malam yang menggelapkan, maknanya sukar untuk dikesan. Pagi dia seorang muslim, petang dia kafir. Akan berlalu tahun-tahun yang menipu, ramainya orang yang tertipu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم تذكر والتذكير النفع الانتفاع والإفادة الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Kita sampai kepada la tathbut ad-da'awi, betul? Al-20. Qala radhiyallahu anhu la tathbutu ad-da'awi bil aqwali hatta taquma bi itsbatiha al-bayyinatu min al-af'ali wal a'mal. La tathbutu ad-da'awi, tidaklah sabit ad-da'awi, satu dakwahan dengan kata-kata sehingga dapat didatangkan dalil atau bukti daripada perbuatan dan juga sikap. Tidak sabit satu dakwahan hanya dengan kata-kata, melainkan bila didatangkan bukti berupa perbuatan atau sikap. Untuk sekedar dakwahan dengan kata-kata, semua orang boleh mendakwa. Saya boleh mendakwa jadi dokter, sesuka hati saya nak mendakwa. Tapi buktinya apa? Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man akhlaf. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukti bagi orang yang mendakwa sesuatu, dan sumpah bagi orang yang mengingkarinya. Di mahkamah tidak akan sabit apa-apa dakwahan kalau tidak ada bukti. Kalau tidak ada eviden, tidak ada hakim akan menjatuhkan satu hukum kalau tidak ada eviden. Mesti ada bukti, baru akan jatuh hukum. Secara khusus pada kata-kata ini bukan hanya dalam hal mahkamah sahaja diperlukan bukti, tapi di dalam pengakuan seseorang. Sebagai seorang muslim, apa buktinya? Sebagai seorang mukmin, apa buktinya? Bila seseorang mendakwa dirinya saleh, apa buktinya? Kalau dia mendakwa seorang yang zuhud di dunia, apa buktinya? Dia mendakwa seorang yang tawadhu, apa buktinya? Dia mendakwa pengikut tarekat atau sufi, apa buktinya? Apa saja yang kita ingin mendakwa diri kita, tidak hanya sabit dakwahan sekedar dengan ucapan. Saya pengikut ini, saya begitu. Yang penting itu buktinya apa? Lihat kata Imam Syafi'i mengatakan, untuk menguji seseorang itu kesabarannya dan juga seorang itu mulia adalah ketika berhadapan dengan ujian daripada orang, umpama kayu gaharu, itu akan dapat dibuktikan wanginya kalau dibakar. Gal yukallimuni safihu bikulli qubhin. Orang bodoh maki saya. Fa akrahu an akuna lahu mujiba. Maka saya tak jawab, tak layan dia, pasal dia orang bodoh. Yazidu safahatan wa azidu izza. Dia bertambah bodoh dengan kata-katanya,
saya bertambah mulia dengan tidak melayan kepadanya. Kal'ud yazdadu bil ihraqi tiba. Umpama kayu gahru akan nampak wangi kalau dibakar. Seorang boleh mendakwa saya seorang penyabar. Tapi kalau diuji, adakah dia bersabar atau tidak? Dan dengan demikian kata-kata ini mengajak kepada kita untuk membuktikan apa yang kita dakwa. Buktinya itu berupa apa? Berupa perbuatan. Berupa sikap. Kalau kita seorang yang mukmin, apa buktinya? Apakah definisi mukmin itu? Al-mu'min man aminahun nas. Orang beriman, orang lain selamat daripada bahayanya. Adakah kita sudah beriman dengan menjadikan orang lain selamat daripada bahaya kita? Lisan kita, tangan kita, kalau komen, ataupun hati kita dengan buruk sangka kepada orang. Oh, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun. Hai orang-orang beriman, jauhi banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Yakni prasangka yang buruk. Kalau yang dilarang prasangka buruk, yang digalakkan prasangka yang baik. Seorang terima SMS. Bila SMS-nya pukul 1:30. Hari apa? Hari Jumat. So kita kata ini yang SMS tak soal Jumat ya. Mana boleh SMS pukul 1:30 temu khatib di atas mimbar menyampaikan khutbah. Ini orang tak betul, tak soal Jumat. Kalau dia sakit, kalau dia berada di luar negara yang timingnya beza dengan kita punya time, kan boleh berlaku juga. Kenapa hanya satu saja takwilan tuh? Berbandingkan beberapa kemungkinan yang boleh berlaku kepada orang itu. Dengan demikian, orang lain selamat daripada bahaya dirinya, bukan hanya lisannya, bukan hanya tangannya, tapi juga hatinya. Seorang sahabat Nabi SAW bernama Harithah. Pagi-pagi datang lalu ditanya oleh baginda Rasulullah SAW. Kaifa asbahta ya Harithah? Katanya, wahai Harithah, bagaimana keadaanmu pagi ini? Katanya, asbahtu mu'minan billah. Saya pagi ini sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Dia mendakwa. Ditanya apa kabar? Dia kata, saya sebagai seorang yang beriman. Kabar saya hari ini, saya seorang beriman. Maka Nabi tanya, katanya, inna likulli haqqin haqiqah, fama haqiqatu imanik. Setiap kebenaran itu ada buktinya. Kalau kamu mendakwa sebagai seorang beriman, apa buktinya? Supaya kita tidak hanya mengaku dengan kata-kata saja. Siapa saja boleh mengaku dirinya dengan sifat-sifat yang dia inginkan. Tapi buktinya, adakah dakwah itu betul atau tidak? Kalau tidak, dia maka dia tipu kepada diri sendiri dan dia tipu orang lain dengan dakwahannya. Nabi tanya, fama haqiqatu imanik, apakah tanda iman kamu? Buktinya itu apa? Katanya, ya Rasulullah, azabat nafsi anid dunya. Saya ini tak lagi cenderung rakus kepada keduniaan. Yani saya menghindarkan diri daripada keduniaan ini. Fa ashartu laili, maka saya hidupkan malam saya dengan qiyamul lail. Wa adma'tu nahari, saya jadikan diri saya haus, lapar di siang hari, berpuasa. Wa ka'anni anzuru ila ahlil jannah kaifa yatazawaruna fiha. Saya seakan-akan lihat penghuni syurga, mereka saling berziarah satu dengan yang lain. Wa ila ahlin nari kaifa ta'awuna fiha. Dan saya melihat orang di neraka bagaimana mereka kesakitan dan berteriak.
Surga belum ada penghuni, neraka pun juga belum ada penghuni, namun sifat penghuni surga dan neraka ada di dalam Quran. Oleh kerana sifat mereka ada, seakan-akan sudah wujud di surga ada penghuni dan di neraka pun juga ada penghuni, walaupun belum berlaku. Tapi gambarannya sudah ada di dalam Al-Quran. Katanya, seakan-akan aku melihat orang-orang di surga sedang menikmati, orang-orang di neraka sedang kesakitan, dan faka'anni anzuru ila arsyil rahmani bariza. Seakan-akan saya melihat arasnya Allah itu jelas di hadapan saya. Dunia ini semua, cakrawala ini, kalau dibandingkan dengan kursinya Allah, ia umpama satu butir di tengah-tengah padang pasir. Bukan bumi, alam ini. Dan kursinya Allah bila dibandingkan dengan arasnya Allah, umpama satu butir pada padang pasir. Jadi besarnya ini semua macam satu butir. Kita ini di mana boleh dilihat? Kecilnya manusia ini dibandingkan dengan ciptaan Allah yang luar biasa ini. Akan tetapi fa'anta birruhi la bil jasadi insanu. Kamu itu dengan ruh menjadi orang yang dihormati, insan yang sempurna. Arasnya Allah dicipta untuk manusia bertafakkur. Kursinya Allah dicipta untuk manusia bertafakkur. Alam dicipta oleh Allah untuk manusia bertafakkur. Jadi manusia yang kerdil kecil pada saiznya, besar di sisi Allah nilainya, karena semua alam ini diciptakan oleh Allah untuk manusia bertafakkur. Fa'anta birruhi la bil jasadi insanu. Maka Nabi mengatakan kepada Harithah, arafta abdun nawwarallahu qalbahu arafta falzam. Ini hamba adalah yang diberi cahaya hatinya oleh Allah, maka hendaklah kamu lazimkan dalam keadaan seperti ini. Harithah mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha li bisyahada. Wahai Rasulullah, doakan saya supaya dapatkan syahid di jalan Allah. Maka Nabi bersabda, Allahumma rzuq Harithah syahada fi sabilik. Ya Allah, anugerahkan kepada Harithah mati syahid, ikut dalam peperangan, naik kuda. Dia adalah orang pertama yang syahid dalam peperangan, sehingga dikuburkan oleh Nabi SAW. Balik daripada peperangan, ibunya Harithah datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, aina Harithah? Wahai Rasulullah, mana Harithah? Kata Nabi SAW, terimalah dugaan daripada Allah, sesungguhnya Harithah syahid di jalannya. Katanya, ya Rasulullah, aina Harithah? Wahai Rasulullah, mana Harithah? Katanya Rasulullah, aku dah kata kepada engkau dia syahid di jalan Allah. Katanya Rasulullah, Harithah ada di mana? Kata baginda Rasulullah, aku dah bagi tahu kalau Harithah syahid. Kata ibunya, ya Rasulullah, bukan itu yang aku tanya. Aku tanya kepada engkau, Harithah anakku ini berada di tempat mana? Kalau berada di tempat yang baik, maka aku bersyukur. Tapi kalau berada di tempat yang tak baik, maka engkau akan tengok bagaimana aku tunjuk kesedihan. Kata baginda Rasulullah, wahai ibu Harithah, Harithah bukan hanya dapat syurga, tapi syurga-syurga. Barulah keluar daripada itu, dia seronok ibunya, walaupun anaknya gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasyahid daripada hadis ini, ketika Harithah mendakwa sesuatu, Nabi SAW apa buktinya? Di akhir zaman, orang akan keliru dengan dakwahan. Di akhir zaman, lebih dituntut untuk memastikan pada orang yang hanya dikenali dengan gelaran atau dengan sifat yang orang create sifat itu. Untuk menjadikan seseorang ini masyhur dengan satu sifat tertentu, cukup memainkan peranan dengan teknologi, publicity. Bayar sini suruh angkat dia, bayar sini supaya dimasyhurkan dia. Sehingga ini menjadi satu propaganda untuk mencipta persepsi pada orang
tentang si fulan nih yang sudah dimaksudkan untuk memiliki sifat-sifat tertentu. Oleh hadza kata baginda Rasulullah mengatakan tentang fitnah akhir zaman mengenai sifat dan gelaran seseorang yang tidak seperti hakikat sebenar sifat itu ada kepadanya. Inna baina yaday sa'ati fitanan kaqita'il lailil muzlim. Sebelum hari kiamat terjadi, itu ada fitnah-fitnah. Fitnah itu umpama malam yang menggelapkan. Sudahlah malam, ia menggelapkan. Maknanya sukar untuk dikesan. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi dia seorang muslim, petang dia kafir. Sifatnya. Petang dia muslim, pagi dia kafir, sifatnya. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya, menjual agamanya hanya sedikit daripada keduniaan. Wa fil hadis, katanya baginda Rasulullah bersabda, inna baina yaday sa'ati sanawatun khadda'at. Sebelum hari kiamat terjadi akan berlalu tahun-tahun yang menipu. yakni orang tertipu. Yakni bukan tahun itu menipu, karena banyaknya penipu sehingga tahun itu dipenuhi dengan penipuan. Maksudnya ramainya orang yang tertipu. Macam mana? Gal yukadzab fiha as-sadiq wa yusaddaq fiha al-kadhib. Yusaddaq fiha yukadzab fiha as-sadiq. Yang jujur dikata penipu. Yang penipu dikata jujur. Jadi neraca untuk menimbang kejujuran dan juga penipuan sudah keliru sehingga orang itu tak tentu arah. Ini orang ini jujur ke tak jujur, karena orang kata jujur tapi ini penipu. Sebaliknya dikatakan ini orang penipu tapi dia jujur. Liability yang dikenakan kepada seseorang, sehingga dengan adanya propaganda seperti ini terbentuklah satu persepsi. Walaupun hakikatnya tidak seperti apa persepsi yang dibentuk. Yu'taman fihal kha'in wa yukhawwan fihal amin. Orang yang pengkhianat diberi amanah. Dan orang yang amanah dituduh pengkhianat. Jadi neracanya pun sudah terbalik. Yang betul-betul amanah tidak diberi amanah, bahkan dilihat sebagai pengkhianat. Yang pengkhianat tak selayaknya mendapatkan amanah, justru dikata dia sebagai seorang yang amanah. Jadi keliru yang berlaku tentang kejujuran dan juga amanah. Dengan demikian, tidaklah dakwahan itu sabit hanya dengan kata-kata, melainkan dengan bukti melalui perbuatan atau sikap. Seorang, kata Syekh di sini ada pensyarah kata-kata ini, mendakwa, seorang mendakwa dirinya sufi. Ada orang mendakwa sufi. Bahkan saya seorang yang bertasawuf, saya seorang yang bertarekat, saya seorang yang berpegang kepada suluk. Apa buktinya dia sufi? Apa itu definisi sufi? Sebahagian orang mengatakan sufi itu orang yang tunjuk keramat. Sufi itu orang yang dia zikirnya musik gerak-gerak macam tuh. Sufi itu orang yang menghabiskan waktu di masjid tak kerja. Sufi itu orang yang tak mau terlibat di dalam jihad fisabilillah sebab fokusnya kepada masjid, mihrab, zikir, iktikaf saja. Persepsi yang salah akan menimbulkan natijah conclusion yang salah. Tidak mungkin kalau definisinya itu salah, natijahnya betul. Tidak ada. Orang mendakwa dirinya sebagai sufi, apa definisi sufi? Sehingga dapat dibuktikan kata-katanya itu sebagai seorang yang betul-betul bertasawuf. Kata Imam Malik mengatakan, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaq
Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Wa man tasawwafa wa tafaqqaha faqad tahaqqaq. Orang yang bertasawuf tapi tidak belajar fiqh, dia boleh jadi zindiq. Orang yang dia belajar fiqh tidak bertasawuf, maka dia boleh jadi fasik. Siapa orang yang dia belajar tasawuf dan berfiqh, maka dia seorang yang berhakikat. Yani paham betul agama itu. Dengan apa? Dengan apa maksudnya tasawuf? Orang bertasawuf tidak berfiqh. Belajar tasawuf tapi tidak belajar hukum hakam, maka dia akan menjadi seorang yang zindiq. Zindiq ini lebih teruk daripada orang fasik. Seperti orang bertasawuf. Katanya apa? Dia bertasawuf dengan memahami tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atau memahami Al-Qur'anul Karim tanpa dia belajar. Dia kata ada orang dulu bertasawuf tapi tak belajar fiqh. Saya kena meninggalkan daripada hal yang diharamkan oleh Allah, yaitu zina. Tapi dia ada nafsu. Macam mana? Dia beli keledai dan berzina dengan keledai. Untuk mengelak daripada berzina dengan manusia, hukumnya haram. Kalau dengan keledai, dia mendakwa sebagai seorang tasawuf, tapi dia buat yang seperti ini. Apa sebabnya? Tidak belajar fiqh. Ada orang yang dia bertasawuf, tapi tidak belajar fiqh. Seperti orang yang dia mendakwa dalam Quran dikatakan aqimis salata lidzikri, tunaikan salat untuk ingat pada aku. Intinya dalam salat ingat pada Allah. Walaupun tak payah i'tidal, tak payah takbiratul ihram, tak payah wudu, tak payah menghadap kiblat, kita pejam mata saja ingat kepada Allah, khalas, kita sudah salat. Kononnya bertasawuf, ini jadi zindiq. Apa sebabnya? Belajar tasawuf tapi tidak belajar fiqh. Ada orang belajar fiqh tapi tidak mau tasawuf, benci tasawuf, tak mau tasawuf. Belajar fiqh tapi dia riya. Belajar ilmu tapi dia takabbur. Belajar ilmu tapi dia sombong. Ada orang di zaman Nabi SAW namanya Dzul Khuwaisirah. Dia tahu fiqh, sembahyangnya dijaga, wuduknya dijaga. Tapi satu hari dia masuk dalam majlis, dalam hatinya mengatakan, aku yang terbaik daripada semua ini. Dia masuk, kata Nabi mengatakan, aku nampak muka engkau ini karena tampar syaitan. Dia baru berwudu, dia basah wajahnya dengan air wudu dan dia pergi salat. Fiqahnya belajar, tasawufnya tak belajar. Hatinya penuh dengan sifat sombong. Tasawuf itu kan ilmu hati. Fiqh itu ilmu zahir, ilmu syariah untuk mengukur ibadah kita sah atau tidak. Tasawuf itu ilmu hati yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, aku nampak muka engkau kena tampar pada syaitan. Dengan apa? Dengan sombong tadi. Itu Dzul Khuwaisirah sudah ditegur macam itu oleh Nabi. Dia tidak insaf. Dia bangun, dia tinggalkan Nabi, dia sholat di situ. Ini ditegur oleh Nabi. Nabi yang tegur. Tak mau insaf. Dia sholat itu belajar daripada siapa? Dia tahu fiqh, tapi tak belajar tasawuf. Maka dia boleh jadi fasik. Tapi yang belajar tasawuf, belajar fiqh, baru dia orang yang betul-betul berhakikat dalam berilmu. Fahim dong? Jadi, kena dua. Pengakuan belum cukup tanpa dibuktikan. Kata Abu Yazid Al-Bustami, kalau kamu nampak orang berjalan di atas air atau di atas udara, jangan kamu percaya dulu, hatta pakai apapun dia. Timbang dulu perbuatannya dengan kitab dan juga sunnah. Kalau bertentangan, jangan tertipu. Kata kalau orang berjalan di atas udara, burung pun boleh terbang juga. Orang berjalan di atas air, ikan dalam air. Mana lebih hebat? Kalau nak berjalan destinasi yang jauh dengan pergerakan yang cepat, syaitan lagi cepat daripada hujung ke hujung dalam sekelip mata. Bukan itu ukuran
kepada seorang itu betul-betul mulia di sisi Allah, melainkan dengan perbuatan dan bukti imannya dapat dibuktikan. La tathbut ad-da'awi bil aqwal hatta taqum bi itsbatiha al-bayyinatu min al-af'ali wal a'mal. Naam. Hadza hikmah yang kita baca hari ini. Kedua, yang ke-25, idza idda'at nafsuka annaha la tufarriqu baina wujudi syai'i wa adamihi fala tagna' minha bidzalika hatta takhtabirha bil amrayni jami'an. Idza idda'at nafsuka, kalau diri kamu mengaku, mendakwa, annaha la tufarriqu, bahwasanya jiwa kamu tidak membezakan baina wujudi syai'i wa adamihi, tentang sesuatu itu ada atau tak ada. Nafsu yang tidak terpengaruh, tak terkesan dengan adanya sesuatu atau ketiadaannya, maka jangan percaya dulu dengan pengakuan hawa nafsu kamu itu. La takna bidzalik hatta takhtabirha, sehingga kamu uji dia bil amrain, dengan kedua-duanya, dengan ada dan juga dengan tiada. Apa maksudnya kata-kata ini? Seseorang itu boleh mengaku dirinya sebagai seorang yang sabar. Untuk dapat dibuktikan kesabarannya, bagi dia mengatakan saya ini ditimpa musibah atau tidak, bagi saya sama. Saya ini hidup kaya atau miskin sama. Saya ini sehat atau sakit sama. Tak ada komplain kepada Allah. Nampaknya orang ini hebat. Wih, orang ini Masya Allah. Diuji dengan sakit pun sama dengan diuji dengan sehat. Orang ini hebat, Masya Allah dia. Diberi kaya atau miskin dia sama saja, tak terpedaya dengan kemiskinannya, dan tidak lalai dengan kekayaannya, dan juga tidak gagal ketika diuji dengan kemiskinan. Katanya jangan percaya kepada dakwahan hawa nafsu dengan melihat pada dirinya itu ketika diuji dengan sesuatu yang ada atau tak ada, bagi dia sama. Pengakuan pada diri sendiri belum cukup. Kalau tadi dakwahan pada lisan yang mesti dilihat pada sikap, yang ini pengakuan hawa nafsu. Saya seorang yang zuhud. Coba diuji, jangan bagi duit kepada dia atau ketika dibagi duit. Kalau dia melotot matanya pada duit, Allah kharra. Saya seorang yang sabar. Ketika diuji dengan dugaan yang besar, belum tentu dia sabar. Dan dengan demikian manusia ini banyak tertipu dengan dirinya sendiri, dengan dakwaan-dakwaan yang ada pada dirinya. Fahimtum? Hadza kata siapa namanya dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidak ada musibah. Ma asaba min musibatin. Apa saja bentuk musibah. Ini kalau dalam bahasa Arab ma dengan illa menunjukkan al-hasr, yakni tidak ada lagi pengecualian. Tidak ada pengecualian. Setiap musibah tanpa terkecuali fi kitab, sudah dicatat. Min qabli an nabra'aha, sebelum musibah itu berlaku. Baik itu di atas muka bumi, corona dan lain-lainnya. Wa fi anfusikum, termasuk musibah yang menimpa kepada diri kamu sendiri. Apa saja bentuk musibah, semuanya dicatat. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah mudah,
Tak ada perkara terlepas daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang miss. Apa tujuannya Allah mencatat semua perkara yang akan berlaku kepada seseorang dan atau berlaku kepada alam semesta ini? Apa tujuannya? Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala menguji dengan musibah ini agar supaya la ta'sau ala ma fatakum. Supaya kamu tidak merasa sedih ke atas apa yang kamu kehilangan. Kehilangan sesuatu tidak boleh menjadi sebab sesuatu itu mendatangkan yang hilang. Yang namanya hilang mana boleh datang. Kalau sudah kehilangan dan dia yakin tak boleh datang, untuk apa dia sedih? Likaila ta'sau ala ma fatakum. Supaya kamu tak bersedih, menyesal ke atas apa yang kamu terlepas peluang untuk mendapatkannya. Yang namanya hilang, kehilangan itu tak boleh mendatangkan dirinya. Kalau didatangkan, ya namanya hilang datang, tetap hilang. Tidak mungkin kehilangan mendatangkan keadaan. Wala tafrahu bima atakum. Dan untuk kamu tidak gembira kepada apa yang Allah bagi kepada kamu. Ya salam. Ke atas apa yang dia tak dapat, dia tak sedih. Ke atas apa yang ia dapat, dia tak gembira. Apa sebabnya? Karena apa yang dia terlepas itu untuk tidak dapat sudah dicatat. Ke atas apa yang ia dapat pun sudah dicatat. Maka apa yang perlu untuk dilakukan oleh manusia untuk bersedih atau gembira ketika tidak dapat ataupun ketika ia dapat? Karena segala-galanya sudah pun dicatat. Jadi tak ada makna pada sedih dan pada gembira ke atas sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada kata Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan law walim wa kaif qaul fil hamaq ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq. Orang mengatakan law, andai. Lim, kenapa? Kaif, macam mana? yakni orang yang mengandaikan sesuatu, mengatakan mengapa ini berlaku pada diriku, macam mana ini boleh terjadi. Kalimat tiga ini, andai, kenapa, macam mana. Kata-kata orang yang bodoh. Apa sebabnya? Ya'tarid 'ala Allah. Karena dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam Allah tak tahu tentukan kepada dia sehingga dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tuh? Kalau orang dia arsitek. Dia buat rekabina bangunan apa semua sebelum dia bangunan, ini katanya ini tanah gambut. Tak boleh terus bangunan. Kita kena timbus dulu dengan tanah dulu. Lepas itu kita pasang piling. Siapa kata? Dia punya inilah arsiteknya, kontraktor bagi tahu. Datang satu orang. Kita nak atas bangunan ini berupa bangunan. Kenapa awak sibuk untuk nak pasang piling ke dalam? Kita nak naik ke atas bukan ke dalam. Kita ini berbicara dengan siapa? Ini arsitek jadi arsitek bukan terus semula jadi macam tu, dia belajar, dia kaji dan seterusnya. Ini contoh mudah untuk kita nak menilai betapa kita perlu menyerahkan kepada ahli dan pakarnya. Allah Subhanahu wa taala yang maha alim, yang maha bijaksana, maha mengetahui, maha bijaksana, maha dermawan, maha baik. Agaknya lah kalau kita berpaham demikian tentang Allah Subhanahu wa taala, adakah dia akan berbuat kepada makhluknya perkara yang tidak baik?
Wallahi mustahil. Dengan keyakinan kita Allah sebagai Tuhan yang maha baik, melarang orang berbuat jahat, tak mungkin Allah larang orang berbuat jahat, Allah menginginkan kejahatan kepada orang. Tapi kita susah, diuji dengan sakit, diuji dengan kemiskinan. Ini kan tak baik. Awak melihatnya tak baik. Dokter bagi ubat kepada awak itu pahit, tapi bawa kebaikan. Walaupun rasanya pahit. Dan di sini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kita berinteraksi dengan ketentuan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Andai kenapa macam mana perkataan orang yang bodoh karena dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawwid luh umurak wahsin fi dhunun la yakthur hammuk ma qaddir yakun. Serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahsin fi dhunun, berbaik sangka kepada Allah. La yakthur hammuk ma qaddir yakun. Janganlah engkau susah payah dan risau serta runsing yang Allah dah tentukan pasti akan terjadi. Paham tu? Hada berkenaan dengan seseorang diuji. Ya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Ketika dia dapat menawan Persia jatuh ke tangannya, katanya, "Ma fatahallahu hadza ala qaumin illa safaku dima'ahum." Tidaklah Allah membuka kekayaan ini kepada satu kaum, melainkan akan berlaku pertumpahan darah, yakni kekayaan, kekuasaan, harta benda akan menjadi fitnah yang boleh menjadi sebab pertumpahan darah karena berebut akan keduniaan ini. Kata Sayyidina Umar, tidaklah Allah memberikan kekayaan ini kepada satu kaum, melainkan akan menjadi fitnah kepada mereka dan akan berlaku pertumpahan darah. Wa qata'u arhamahum, dan fitnah ini juga boleh membawa kepada putusnya silaturrahim. Fitnah apa itu? Fitnah harta. Kita punya zaman sekarang pun juga adik-beradik bergaduh pasal warisan yang sudah ditetapkan dalam syariah. Dia pergi ke mahkamah konstitusional untuk mendapatkan peruntukan sama rata lebih daripada apa yang diambil daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Adik-beradik putus silaturahim gara-gara warisan. Adik-beradik bergaduh putus silaturahim gara-gara duit. Family putus silaturahim gara-gara keduniaan. Waqal, kemudian kata Sayyidina Umar, Allahumma inna la nastati illa an nafraha bima zayyanta lana. Katanya, ya Allah, sesungguhnya kami tidak mampu melainkan untuk bergembira dengan apa yang telah engkau hiaskan untuk kami daripada keduniaan ini. Yakni kemenangan yang kau berikan, dibentangkannya ini keduniaan. Innaka mana'ta hadha rasulaka ikraman minka lahu. Ya Allah, kekayaan ini, kebendaan ini, engkau telah menghalang untuk diberikan kepada nabimu sebagai penghormatan yang kau beri kepadanya. Wa fatahtahu alayya, tetapi engkau berikan kebendaan ini semua kepada aku. Yakni Persia tidak jatuh kepada Nabi di zaman Nabi. Kekayaan yang didapat daripada menawan Persia tidak diberikan oleh Allah kepada Nabi seperti sebagai penghormatan yang Allah berikan kepada Nabi untuk terselamat daripada fitnah keduniaan. Tetapi engkau berikan ini semua kepada aku. Kata Sayyidina Umar, katanya, Allahumma sallitni ala halakatihi fil haqqi wa asimni min fitnati. Ya Allah, karena engkau sudah memberikan kekayaan ini kepada aku, jadikanlah aku terselamat daripada fitnah keduniaan ini dan gunakanlah aku untuk menggunakan keduniaan ini dalam kebenaran. Ya, jangan sampai terpedaya dengan keduniaan. Jadi dunia ini boleh membawa kepada seorang kepada kedudukan yang tinggi,
atau sebaliknya. Menjadi perbedaan ulama, mana lebih baik, jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Mana lebih baik? Mana lebih baik? Ada kalanya miskin, ada kalanya kaya. Allah menduga seorang dengan kemiskinan karena kalau diberi kekayaan dia akan celaka. Dan Allah akan memberikan kekayaan kepada seseorang kalau diduga dengan kemiskinan dia akan celaka. Allah akan menduga seorang dengan sakit karena kalau dengan sehat dia akan melakukan kejahatan. Allah akan memberikan kesehatan kepada seorang bukan dengan sakit, kalau diduga dengan sakit dia mungkin akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak mampu berhadapan dengan dugaan sakit. Ada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan fulan miskin, fulan kaya. Dan tidak boleh diukur kemiskinan dan kekayaan hanya pada segi zahirnya sahaja, melainkan daripada hikmah yang perlu diambil pada dugaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang diduga dengan kekayaannya, maka bersyukurlah kepada Allah dan gunakan kekayaan itu agar supaya dia tidak menjadi orang yang gagal ketika diduga dengan nikmat kekayaan. Qal fil hadis, inna lillahi ibadan. Allah memilih hamba-hambanya, ikhtassahum bin ni'am, diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Inna lillahi ibadan ikhtassahum bin ni'am. Allah memilih hamba-hamba, diberi oleh Allah kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat agar supaya dia menggunakan nikmat limanafi'il ibad. Allah memberikan nikmat kepada seorang untuk dikongsi nikmat itu oleh manusia yang lain. Yuqirruhum fiha ma badaluha. Nikmat dijaga oleh Allah, diberikan kepada orang ini sentiasa dipenuhi dengan nikmat karena orang ini menggunakan nikmat untuk memberi kepada orang lain. Tapi kalau orang ini diberi nikmat oleh Allah tidak berkongsi nikmat dengan orang, boleh jadi diambil balik nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham tuh? Itu ada satu yang kisahkan seseorang yang diduga dengan kemiskinan tapi dia tak mau sabar. Katanya, ya Rasulullah, doakan saya menjadi orang kaya. Katanya, ya hadza qalilun tashkuruhu khairun min katsirin la tutiquh. Kamu hidup susah, kamu sabar lebih baik daripada kamu kaya, kamu tak mampu nak pikul. Dia paksa juga Nabi untuk mendoakan. Akhirnya doakan jadi orang kaya. Oh, kaya raya punya kambing, sudah akhirnya kambing ini melimpah sehingga memenuhi kawasan gunung. Di antara dua gunung dipenuhi dengan kambingnya. Dia pun dah sibuk hari-hari jaga kambing, kurang pergi ke masjid. Akhirnya tiba waktu mengeluarkan zakat, dia pun pikir, Allah, berapa nak keluarkan zakat ini? Oh, susah payah jaga kambing, belum kambing. Zakat itu kan kalau kalau 400 kambing maka dikeluarkan 1. Kalau 4 juta kambing, berapa kambing akan dikeluarkan? Of course juga akan banyak. 2,5% itu kalau hanya daripada 100.000 hanya 2.500, betul ya? Atau 2.500. Kalau daripada 2 billion, berapa 2,5%-nya? Of course jadi banyak. Oh, nak keluarkan itu bukan mudah. Ya kan, kalau bukan orang yang dia kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akhirnya walaupun sibuk dengan kambingnya dan mulai lupa tanggung jawab mengeluarkan zakatnya. Dihantarkan seorang kepada orang ini untuk mengeluarkan zakat, dia kata, aku nak pikir dulu. Ini macam teks lah, zakat pun dikira sebagai teks. Akhirnya dia pun enggan untuk mengeluarkan zakatnya. Allah hukum kepada dia dengan tidak boleh diterima zakatnya selama-lamanya. Sampai zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dia nak sampai zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar nak keluarkan zakat, kata Sayyidina Abu Bakar, Rasul tak terima, macam mana aku nak terima? Sampai zaman Sayyidina Umar, kata, aku nak keluarkan zakat, makin banyak kambing. Kata Sayyidina Umar, 2 orang sebelum aku tak terima, macam mana aku nak terima? Puncanya daripada apa?
ketika diduga dengan kesukaran dan kemiskinan, tak mau dia bersabar. Ketika diduga dengan kekayaan, dia tak mampu nak jalankan. Jadi ada hikmah yang Allah letakkan kepada dugaan yang didugakan kepada seseorang. Qala Sayyiduna Mu'adz Ar-Razi, katanya qal ya ibna Adam, daripada Mu'adz Ar-Razi, ya ibna Adam la ta'saf ala mafqudin la yarudduhu alaikal faut. Wahai anak Adam, janganlah kamu menyesal ke atas kehilangan sesuatu, karena yang hilang itu tidak akan kembali. Wala tafrah bimawjudin la yatrukuhu fi yadayka al-maut. Dan janganlah kamu gembira sangat dengan apa yang kamu ada, karena apa yang kamu ada ini tidak akan selamanya, karena akan terpisah dengan kematian. Apa saja kita punya, kita akan berpisah dengannya. Hatta awalnya kita seronok. Hatta awalnya kita seronok, pada akhirnya pun akan berpisah. Inilah salah satu daripada maksud firman Allah, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kamu tak bersedih ke atas apa yang kamu dapat. Supaya kamu tidak bersedih ke atas apa yang kamu terlepas, dan kamu tidak bergembira ke atas apa yang kamu dapat. Dan untuk orang itu berada dalam kondisi sama ketika diduga dengan musibah atau diberi nikmat, sukar. Hanya orang-orang yang sempurna saja iman dan ma'rifahnya kepada Allah tak goyang. Qal ba'dul arifin, ada seorang arifin, katanya, kalau semua harta ini diambil oleh Allah daripada saya, satu rambut pun tak bergerak, tak goyang. Oh, tak bercakap begitu orang, kecuali orang-orang yang sempurna betul. Faham tuh? Zaman sekarang tak tahu ada atau tak ada. Sirullah fi khalqih, mungkin Allah simpan, Allahu alam. Tapi ini menunjukkan kesukarannya seseorang itu ketika diduga dengan nikmat atau dengan musibah, kondisinya sama. Kalau dulu ada dua adik-beradik, adik-beradik. Yang satu kaya, yang satu miskin. Adiknya yang miskin hidup di pedalaman. Pagi-pagi dia pergi sungai, dia pancing ikan, dia makan ikan, esok pun pancing lagi, tak ada benda yang disimpan di rumahnya. Nampak zahirnya seorang yang zuhud. Satu hari dia suruh anak muridnya pergi jumpa dengan abangnya akan satu hajat tertentu, dia pergi, bagi tahu alamatnya. Sampai di bandar, alamat itu dituju, rumahnya besar. Jutawan. Dia pun tak percaya, betul ke? Takkan rumah adiknya di kampung hanya cukup sebilik saja, hari-hari adiknya makan daripada mancing ikan, itu pun dia punya rezeki. Abangnya kekayaannya luar biasa. Tapi karena itu alamat, dia pergi jumpa. Ternyata betul rumahnya. Setelah hajat itu disampaikan kepada dia, kemudian si murid bagi tahu kepada si abangnya ini, adik engkau minta nasihat. Kata si abang bagi tahu sama adik aku, jangan cinta dunia. Dalam hati orang itu, ini nasihat untuk awak lah, bukan untuk dia. Dengan kekayaan rumah yang luar biasa besar, nikmatnya. Si adik ini hari-hari makan pun tak ada, bergantung kepada hasil pancing dapat ikan atau tidak. Justru dikatakan jangan cinta dunia. Sekilas pandang mungkin ada betulnya. Tapi karena kita tidak boleh mengukur orang hanya daripada luaran, maka tidaklah menjadi satu hasil yang confirm betul hanya melihat daripada luaran. Dia balik pergi ke kampungnya, bagi tahu kepada gurunya yang di kampung tu, bagi tahu katanya, nasihat abang kepada engkau, jangan cinta dunia. Allah, dia menangis, adiknya masuk bilik, tutup pintu tak bagi orang jumpa dengan dia. Murid pun pening juga, la haula wala quwwata illa billah. Bukankah ini nasihat patut untuk abang engkau berbandingkan kepada engkau? Katanya, abang aku bukan cinta dunia, tapi dunia cinta dia. Kalau dalam sekelip mata hilang segala kekayaan yang ada pada abangku, dia tak goyang. Sementara aku setiap hari duk pikir, aku esok nak pancing ikan dapat atau tak dapatnya.
Itu ukuran di dalam sini. Oleh sebab itu akan sukar seseorang itu untuk sama keadaan ketika diduga dengan nikmat atau diduga dengan musibah. Sangat sukar, bukan tak ada, tapi sangat sukar. Nah. Terakhir, lau la al-alamat la da'a kullu wahidin ma laysa indahu walakinna bil alamat wal amarat yufraqu baina as-sadiqi wal kadhibi. Kalau bukan oleh karena tanda-tanda, maka seseorang itu boleh mendakwa apa yang dia tidak ada. Akan tetapi dengan adanya tanda, maka seorang dapat dibezakan mana yang jujur, mana yang dusta. Apakah tanda orang jujur? Kalau berkata jujur. Apakah tanda orang dusta? Kalau berkata dusta. Apakah tanda orang amanah? Kalau sikapnya amanah. Apa tandanya orang khianat? Kalau perbuatannya khianat. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab, dia mendakwa, dia cinta kepada Nabi SAW. Katanya, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min walidi wa waladi wan nasi ajma'in illa nafsi alladhi baina jambayya. Ya Rasulullah, engkau aku lebih suka, aku lebih sayang, lebih daripada ayahku, lebih daripada anakku, lebih daripada semua orang. Tapi untuk diriku sendiri, aku lebih sayang diriku lah. Kata Nabi, belum cukup wahai Umar, belum cukup iman. Dia mendakwa cinta kepada Nabi, tapi ditunjukkan buktinya apa? Tandanya, kejujuran bukti cinta itu apa? Ya aku lebih suka engkau lebih daripada segala-galanya, kecuali diriku sendiri. Buktinya tak cukup. Kata Rasulullah mengatakan, kalau begitu belum sempurna iman, belum cukup. Barulah Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku sayangi lebih daripada diriku sendiri. Kata Nabi, baru sekarang sempurna engkau punya iman. Jadi, setiap pengakuan itu tidak boleh hanya sekedar pengakuan tanpa dibuktikan. Dengan tindakan atau dengan perbuatan. Tiga-tiga ini mempunyai keterkaitan yang rapat mengenai dakwahan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang bab berikutnya akan berbicara tentang 3 atau 4 golongan. Katanya, man tayassarat lahu matalibuhu al-ukhrawiyyah wa ta'assarat alaihi matalibuhu ad-dunyawiyyah fahuwa min warathatin nabiyyin. Siapa orang yang mudah untuk mendapatkan keperluannya di akhirat dan sukar mendapat keperluannya di dunia, maka dia termasuk pewaris para nabi. Wa man tayassarat matalibuhu ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah fahuwa min ashabil yamin. Siapa orang yang mendapatkan kemudahannya hal keduniaan dan akhirat, maka dia termasuk golongan ashabul yamin. Wa man tayassarat lahu matalibud dunyawiyyah wa ta'assarat alaihi al-ukhrawiyyah fahuwa minal mustadrajin. Siapa orang yang mendapatkan segala keperluannya di dunia, sukar mendapatkan kebaikan di akhirat, maka dia termasuk golongan orang-orang mustadrajin, orang mendapat istidraj. Apa itu istidraj? Kita bahas pertemuan akan datang. Yang keempat, wa man ta'assarat alaihi matalibuhu al-ukhrawiyyah wad-dunyawiyyah fahuwa minal mamqutin. Orang yang di dunia tak dapat apa-apa, di akhirat tak dapat apa-apa, ini orang yang dibenci. Kita ada warathah, pewaris Nabi, kita ada ashabul yamin, kita ada mustadrijin, dan kita ada mamqutin. Siapa mereka? Kita tunggu pada pertemuan yang akan datang insyaAllah untuk mendengarkan kata-kata hikmah Al-Imam Abdullah ibn Alwi al-Haddad rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majelis ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tingkatkan kualiti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan oleh Allah golongan orang-orang
yang dapat membuktikan apa yang kita akui pada diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang pencinta, sebagai seorang bertawakal, sebagai seorang yang tawadhu, sebagai seorang yang zuhud, sebagai seorang berbaik sangka, dapat dibuktikan dengan perbuatan dan sikap, insyaallah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada fitnah, fitnah dunia, fitnah kebendaan, fitnah kuasa, fitnah pangkat, fitnah kemasyhuran dan seterusnya, macam-macam fitnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat yang kita tak tergelincir dengan fitnah. Pada nikmat tersebut digolongkan oleh Allah orang-orang yang kaya yang bersyukur ya rabbal alamin, dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang yang bersabar, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami hikmah pada setiap tindakannya Allah melalui qada dan qadarnya Allah yang sudah dicatat, walaupun kita belum mengetahui apa yang akan berlaku. Mudah-mudahan ditanamkan dalam hati ini pasrah, tawakal, tafwid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.